Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggu Permatasari dari kelas 3F dengan NPM 24106311700058. Kali ini saya akan menjelaskan dua query yang masing-masing sudah mencakup 7 komponen DQL yang diminta pada UAS praktikum kali ini. Nah, sebelum masuk ke demo query-nya, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang database yang telah dibuat. Nah, database-nya itu adalah sistem basis data kesekretariatan Komunitas Free Fire Jawa Barat. Langsung aja ke bagian ini tabelnya. Nah, di sini tuh ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu adalah tabel kepengurusan provinsi, di mana tabel itu menyimpan informasi tentang nama provinsi, ketua, sekretaris, dan bendahara provinsi. Lalu yang kedua itu tabel kepengurusan kota, berisi daftar kota di setiap provinsi. Jadi tabel itu terhubung secara langsung ke tabel kepengurusan provinsi melalui ID provinsi, sehingga satu provinsi itu bisa memiliki banyak kota. Lalu yang ketiga ada tabel arsip dokumen. Nah, tabel ini tuh menyimpan informasi dokumen seperti judul, jenis dokumen, tanggal upload, siapa yang mengunggah, dan relasinya ke provinsi atau kota. Nah, tabel ini tuh berelasi kedua tabel sebelumnya melalui ID provinsi dan ID kota. Oke, langsung aja kita masuk ke demo query. Selanjutnya kita bakal langsung masuk ke demo query. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke database yang udah dibuat. Database itu adalah Jabar. Lalu kita pakai query cell. Di sini tuh kita bakal nampilin nama provinsi, terus nama kota, terus kita bakal uh, nampilin total dokumen pakai kolom. Terus kita bakal nampilin max tanggal upload atau kayak tanggal upload terakhir. Nah, setelah itu kita akan mengambil si datanya itu dari tabel kepengurusan provinsi. Lalu kita join ke kepengurusan kota. Nah, lalu di sini kita kan ID provinsi. ID provinsi. Jadi kayak di joinin gitu loh si ID kota sama ID si tabel kepengurusan provinsi sama tabel kepengurusan kotanya. Habis itu tambahin left join dengan arsip dokumen. Jadi si tabel 2 itu yang udah digabungin tuh di join lagi gitu sama tabel arsip dokumen. Tabel dari ID kota. Nah, di sini kita masuk ke kondisi where. Nah, kita masukin pengkondisian itu di mana kita bakal nampilin kota dengan awalan B ataupun awalan K. B, or, like. Nah, setelah itu, hmm,
Kalau udah, ini tuh maksudnya NP nama provinsi itu jadi biar si nama provinsinya itu nggak boleh bolong gitu. Jadi harus ada nama provinsinya. Nah, kita gunain group by buat ngelompokin data provinsi dan nama kota. Kayak buat ngelompokin si daftar kota sama jumlah dokumennya itu. Eh, group by nama provinsi. Oh, oke. Oke. Selanjutnya kita pakai query having. Untuk apa sih? Nah, ini tuh buat memfilter kota eh nah, having ini tuh buat menyaring hasil setelah proses agregasi. Nah, walaupun dalam kasus ini tuh nilainya nol. Jadi semua kota dengan B dan K itu tetap ditampilin. Nah, ini tuh kasusnya bakal kota itu nggak tampil kalau dia tuh nggak punya arsip dokumen gitu. Hmm, ini dokumen. Nah, terakhir kita pakai order by. Nah, order by ini tuh buat ngurutin hasilnya gitu. Jadi hasil dokumen yang ditampilin tuh bakal diurutin secara menurun. Ini. Nah, ini kan udah tampil nih. Jadi kota-kota yang awalnya B ataupun K itu ada Bekasi, Bandung, Karawang, Bogor, Kuningan, dan Banjar. Nah, begitupun total dokumen yang mereka upload. Jadi kita tuh nampilin dokumen terbanyak gitu. Jadi menurun seperti yang di order by tadi. Kita masuk ke query kedua. Nah, query kedua ini tuh fokusnya pada jenis dokumen SK. Jadi, query ini tuh digunain buat nampilin kota mana aja sih yang pernah mengupload dokumen SK atau surat keputusan. Nah, berdasarkan dokumen SK yang dimiliki oleh masing-masing kota. Nah, yang pertama, ya tadi lagi, pakai query search. Di sini kita bakal nampilin nama kota. Terus, kita bakal nampilin total SK. Terus kita bakal nampilin tanggal upload terbaru dan tanggal upload terlama itu menggunakan min and max gitu. Karena kita pakai max itu buat upload terbaru dan min itu buat upload terlama. Oke, selanjutnya kita ambil datanya dari arsip dokumen. Lalu kita join dengan kepengurusan kota. Pakai ID kota. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke pengkondisian where. Kita ini kan bakal nampilin jenis dokumen itu SK. Nah, terus bakal diupload itu oleh kota gitu. Jadi kayak udah ditentuin gitu kondisinya tuh kayak dia tuh dokumen SK sama yang uploadnya tuh dari kepengurusan kota. Jadi, dokumen yang upload oleh kota.
Oke. Selanjutnya kita gunain group by buat ngelompokin data berdasarkan nama kota. Kalau yang tadi juga sama. Nah, kita pakai kalau yang tadi itu kan masih ada grup by-nya itu ada yang berdasarkan provinsi dan kota. Kalau ini tuh cuma kota aja karena kita ngambil datanya dari kota. Oke. Selanjutnya kita gunain having buat memfilter kota yang memiliki minimal satu SK. Jadi kalau dia nggak punya SK ya nggak bakal tampil kotanya gitu. Di sini kita setting itu lebih dari sama dengan satu. Jadi kalaupun dia punya satu, ya artinya dia udah punya dia punya SK. Jadi ya bakal tetap tampil kotanya. Nah, kita gunain order by buat mengurutkan hasil jumlah dokumen berdasarkan SK terbanyak gitu. Jadi kita bakal nampilin total SK terbanyak hingga tersedikit. Jadi menurun seperti tadi. Gitu guys. Nah, di sini udah tampil nama-nama kota yang punya SK. Nah, yang terbanyak itu adalah Depok, dia punya 2 SK ya, sementara sisanya ya satu semua gitu. Nah, kenapa di sini ada tabel upload terbaru, ada kolom upload terbaru sama upload terlamanya itu? Cuman Depok yang beda karena Depok ya punya 2 SK. Jadi di sini tuh upload terbaru itu SK terbarunya, terus upload terlama itu SK terlamanya. Sedangkan kota-kota lain itu belum ada update atau belum ada arsip SK lagi gitu. Nah, cukup sekian aja penjelasan dari saya mengenai dua query DQL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.